Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang materi kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Materi ini untuk siswa kelas 11. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Kecerdasan emosi juga biasanya disebut sebagai kemampuan seseorang untuk memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, atau mengatur suasana hati dan mampu mengendalikan stres. Sedangkan kecerdasan emosional juga mencakup kesadaran diri dan kendali dorongan hati, ketekunan, semangat, dan motivasi, empati, dan kecakapan sosial. Kecerdasan emosional atau emotional quotient (EQ) ini biasanya tumbuh, dipupuk, dipelajari melalui proses belajar, dan direspon melalui pengalaman hidup sejak seseorang lahir hingga meninggal. Pertumbuhan dan perkembangan EQ dapat dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Menurut Daniel Goleman, ada beberapa kemampuan yang menyebabkan seseorang mempunyai EQ tinggi. Kemampuan tersebut adalah: yang pertama, kemampuan memahami atau mengenali emosi diri, yaitu kesadaran diri untuk mengenali perasaan pada waktu perasaan itu terjadi. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi, yaitu mampu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri, yaitu kemampuan untuk menata emosi untuk mencapai tujuan, selalu meyakinkan diri sendiri, bergairah, dan antusias. Yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan untuk dapat berempati terhadap orang lain. Dan yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan, yaitu kemampuan untuk dapat menularkan perasaan positif kepada orang lain. Seseorang yang secara emosi tidak cerdas biasanya mereka bersifat agresif, cenderung berpikir negatif, malas, dan lebih suka melakukan kegiatan untuk menyenangkan diri secara berlebihan, lebih mementingkan diri sendiri, tidak mampu menentukan tujuan, cepat cemas dan depresi, menarik diri dari pergaulan, suka memanfaatkan kelemahan orang lain, tidak sopan, dan kurang percaya diri. Kecerdasan emosi meliputi kemampuan mengungkapkan perasaan, kesadaran serta pemahaman tentang emosi, dan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Jadi orang yang cerdas secara emosi bukan hanya memiliki emosi atau perasaan-perasaan, tetapi juga memahami apa arti emosi dan perasaan tersebut. Dapat melihat diri sendiri seperti orang lain melihat kita, mampu memahami orang lain seolah-olah apa yang dirasakan orang lain itu kita rasakan juga. 5 unsur yang membangun kecerdasan emosi, yaitu: 1. Memahami emosi-emosi sendiri. 2. Mampu mengelola emosi-emosi sendiri. 3. Memotivasi diri sendiri. 4. Memahami emosi orang lain. 5. Mampu membina hubungan sosial. Kelima unsur di atas dapat dijadikan barometer untuk mengukur apakah Anda termasuk orang yang cerdas secara emosi atau tidak. Hal-hal spesifik yang perlu dipahami dan dimiliki oleh orang-orang yang cerdas secara emosi yaitu: 1. Mengatasi stres. 2. Mengendalikan dorongan hati. 3. Memotivasi diri. 4. Memahami orang lain. Dan 5. Kemampuan sosial. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tentang pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan sikap, tindakan, atau perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan atau tidak, untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Mengendalikan diri tidaklah mudah, namun memberikan banyak manfaat. Pengendalian diri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 1. Menggunakan prinsip kemoralan, seperti menjaga sikap, ucapan, maupun menjaga dari pikiran-pikiran negatif
terhadap apapun yang dihadapi. Yang kedua yaitu menggunakan kesadaran. Yang ketiga, menggunakan cara perenungan. Yang keempat, menggunakan kesabaran. Emosi naik turun, timbul, tenggelam, datang, dan pergi seperti halnya pikiran. Yang kelima, menyibukkan diri dengan pikiran atau aktivitas yang positif. Hal-hal yang harus dihindari yaitu yang pertama, berbicara tidak sopan atau sering menggunakan kata-kata kasar. Yang kedua, terlalu sering main game. Sekarang kalian kurangi main gamenya. Yang ketiga, nafsu terhadap hal bersifat pornografi. Bisa dari gambar, bisa dari video, dan lain-lain. Yang keempat, dengan menjauhi hal-hal tersebut di atas akan membantu kita untuk bisa mengendalikan diri. Slide berikutnya yaitu contoh sikap dan perilaku pengendalian diri. Yang pertama dalam keluarga, contohnya hidup sederhana dan tidak suka pamer harta, kekayaan, dan kelebihannya, tidak mengganggu ketentraman anggota keluarga lain, tunduk dan taat terhadap aturan serta perintah orang tua atau orang yang lebih tua di rumah. Yang kedua dalam masyarakat, contohnya mencari sahabat sebanyak-banyaknya dan membenci permusuhan, saling menghormati dan menghargai orang lain, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian selanjutnya mengikuti segala aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga dalam lingkungan sekolah. Contohnya patuh dan taat pada peraturan di sekolah, menghormati dan menghargai teman, guru, karyawan di sekolah, dan lain-lain. Berani mengatakan tidak pada ajakan dan paksaan yang tidak baik serta perbuatan tercela. Hidup penuh kesederhanaan dan tidak sombong serta tidak gengsian. Manfaat dari pengendalian diri yaitu yang pertama, kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran. Dengan kesabaran dapat meningkatkan komunikasi positif di lingkungan masyarakat sehingga diperoleh suasana tenang. Yang kedua, akan lebih dapat menimbangkan pencukupan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuan diri dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga yaitu dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Baiklah anak-anakku, ini adalah pemaparan materi untuk kelas 11. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.